Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinsides. Jadi di video kali ini kita bahas aksesoris apa saja yang harus dipakai ketika motovlog gitu ya. Jadi saya malah bahas motovlog ya. Ya meskipun saya juga masih pemula ya, kita sharing-sharing saja lah yang sudah pernah saya alami, tapi sedikit saja ya. Saya juga masih pemula, mohon dukungannya biar channel ini berkembang ya, dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan tombol lonceng. Kalau saya mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan sebuah notifikasi ya. Jadi motovlog ya, namanya motovlog. Di peralatan apa saja harus dipunya? Pertama itu motor ya, motor, karena motovlog motor vlog ya, jadi motovlog ya, jadi harus punya motor. Terus jangan malu punya motor apa saja, jangan malu ya, jangan malu. Yang penting kita ada niatan seperti itu ya, kita niat untuk berkarya seperti itu ya, berkreasi seperti itu. Motor apa saja pun jangan malu ya, karena motovlog yang terkenal dulu pun nggak langsung motornya ya bagus-bagus ya. Ya mungkin kalau orangnya punya, nah itu beda lagi ya. Kalau orangnya udah punya sultan gitu ya beda lagi ya. Kalau seperti saya ini ya biasa-biasa saja ya. Intinya jangan malu kita pakai motor apa saja, yang penting kita berkarya seperti itu ya. Satu motor ya. Terus yang kedua helm itu wajib punya ya, karena harus safety. Yang penting sudah standar SNI ya. Entah itu half face, full face, jangan malu. Yang penting intinya kita berkarya gitu. Yang penting helm itu gunanya untuk melindungi kepala kita ya, untuk melindungi kepala kita dan aman. Dia sudah punya lisensi standar nasional Indonesia, itu sudah bagus ya. Jangan malu, helm saya half face, full face seperti itu ya. Jangan malu helmnya jelek, nggak apa-apa, yang penting berkarya saja, yang penting hasil karya kita gitu ya. Kalau pakai full face, half face malu ya pakai balaclava bisa ya. Yang kedua helm. Terus yang ketiga action cam ya, action kamera ya. Jadi action kamera itu penting. Kalau kalian punya helm, punya motor, kalian nggak punya action cam gitu ya, kita nggak bisa mengekspresikan bakat kita seperti itu. Action cam ya, action cam kalau low budget ya di antara 200.000 itu sudah dapat ya. Mulai dari Kogan ya, Bipro yang keluaran pertama, Bipro, Kogan gitu ya, ada ya. Terus action cam lain-lain itu ada, itu di bawah ya, di antara 500.000 sampai ya 200 sampai 500 ya, yang itu low budget ya. Tapi menurut saran saya, tapi terserah ya, karena pemikiran orang lain itu beda-beda. Kalau saya sih mending pakai Xiaomi ya, entah itu yang basic, Inter ataupun yang Cina, itu yang 2K itu sudah bagus hasilnya, itu sudah bagus ya. Dulu saya pertama kali ngevlog itu pakai Bipro Mark 2 AS ya, dia sudah include mic eksternal ya. Saya pakai itu, dan pertama kali saya coba itu micnya itu gemersek ya. Jadi kalau di Bipro ya, di Bipro itu kita harus mic dari Bipro itu nanti kita harus
dikasih itu ya, harus diubet-ubet lagi ya mic-nya Bipro itu. Nah di Bipro itu, atau kalau enggak, kalau di Bipro dulu saya pakai mic sendiri ya di Bipro. Jadi headset saya potong, jadi mikrofon kiri kanan saya potong, terus handset yang di telinga itu saya potong itunya, kabelnya, terus saya tinggalkan mikrofonnya saja. Nah mikrofonnya itu dibungkus dengan gabus lalu diisolasi seperti itu ya, terus nanti dipakai. Karena di Bipro itu nanti jacknya itu bukan 3,5 ya, yang kecil itu ada ya. Jadi ada jack sambungan seperti itu Bipro ya, jack sambungan terus jack panjang ya. Kalau saya dulu pakai earphone itunya, jadi suaranya bagus ya. Kalau suara bawaannya kurang bagus menurut saya, masih gemberesek ya, masih gemberesek ya. Terus akhirnya saya coba Xiaomi Y ya. Xiaomi itu bagus. Terus dari segi getaran itu kayaknya Bipro dia agak bergetar ya. Kalau Xiaomi itu agak sedikit stabil ya, meskipun belum ada stabilizernya, tapi dia berat soalnya. Xiaomi sama Bipro itu berat Xiaomi, jadi agak stabil seperti itu ya. Ini menurut opini saya. Menurut kalian ini kan beda-beda ya, nanti bisa komen di bawah. Yang kedua, yang tadi motor, helm, action cam sudah. Terus ya kalau vlognya di kota-kota atau kalian sering touring itu ya wajib punya SIM. Wajib punya SIM ya, peralatan motovlog wajib punya SIM ya. Karena ketika touring nanti atau single vlog itu ke kota-kota ada operasi kan, kita nggak lucu ya. Ya namanya orang berkendara itu ya kita wajib mentaati peraturan gitu. Kita harus punya SIM tadi ya. Jadi motor, helm, action cam, dan SIM ya. Terus yang nggak kalah penting adalah perlengkapannya ya. Ya ketika ngevlog usahakan pakai sarung tangan biar tambah safety seperti itu ya, biar tambah safety. Terus ya terserah pakai sepatu lah biar tambah keren gitu ya. Itu cuma perlengkapan saja sih ya, untuk perlengkapan biar tambah mantap seperti itu ya, biar tambah bagus. Jadi peralatan motovlog tadi seperti itu ya. Terus editing itu dipakai HP bisa ya, pakai HP juga bisa. Pakai HP yang awal-awal pakai HP edit saja bisa, atau pakai laptop juga bisa ya, menyesuaikan budget saja ya. Jadi kita jangan terlalu memaksakan diri di luar kemampuan kita seperti itu ya. Kalau kita belum kuat beli laptop ya pakai HP saja ngeditnya gitu. Namanya proses ya, tetap dinikmati prosesnya. Kegiatan itu ada prosesnya ya, jadi sukses itu ada prosesnya. Jadi ya pakai HP saja dulu enggak apa-apa ya, proses itu. Kalian bisa edit videonya pakai KineMaster bisa ya, pakai KineMaster itu juga bagus ya. Kalau di laptop ya Filmora, Adobe itu ya, itu juga bagus ya. Nanti tinggal di edit di situ ya, sesuai keinginan kalian seperti itu ya. Terus kalau mau ngedit thumbnail itu ya ngeditnya bisa di PixE kalau di HP ya, di PixE. Photoshop versi HP juga sudah banyak ya. Kalau di laptop ya paling ya saya sering menggunakan Photoshop ya untuk ngedit thumbnail seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya perlengkapan motovlog. Pokoknya intinya jangan malu gitu, kita berkarya saja dulu, kata orang yang sudah sukses ya. Mulai saja dulu katanya seperti itu ya. Jadi mulai saja dulu, nanti kan pertama kita jadi motovlog itu
kita mesti nggak bisa langsung angle-nya itu pas ya. Kadang naruh kamera itu ke bawah, terlalu bawah, terus terlalu ke atas atau terlalu ke samping seperti itu. Ya namanya proses seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa langsung pas, kita nggak bisa. Jadi butuh 2 atau 3 kali percobaan baru kita bisa ya. Baru seperti itu ya. Jadi intinya jangan malu, mulai saja dulu ya. Terus awal-awal ngomong ya paling ya masih kaku ya, masih wagu gitu. Saya dulu juga masih wagu dan sekarang pun juga masih kadang-kadang ya masih ngomong apa ya gitu. Masih belum pas gitu. Jadi ketika berjalannya waktu kita enak gitu, kita enjoy gitu. Kalau kita sudah menikmatinya, jadi kita hobinya di situ. Kalau katakan kita kok ngobrol terus kok agak nggak enak gitu ya, jadi itu mungkin bukan hobi kalian seperti itu ya. Kalau kalian mas ngobrol tentang apapun saja itu kok enak gitu, jadi itu hobi kalian dan ya diasah terus gitu ya. Terus pokoknya intinya ngupload terus aja ya, meskipun nggak ada yang lihat seperti video saya. Video saya itu nggak ada yang lihat, nggak apa-apa. Nanti ya caranya ya di share link ke grup-grup yang sesuai dengan isi konten kita seperti itu. Kalau saya dulu yang lagi rame di konten saya itu tempat wisata ya, karena mungkin orang-orang dari luar sana mungkin ya yang tempat wisata alam itu mungkin jarang ada di kota-kota besar, itu jarang ada ya, jarang ada. Lalu dia pengen lihat referensi di YouTube itu, tempat wisata ini gimana toh gitu, terus jalannya seperti apa sebelum mereka jauh-jauh datang dari kota gitu. Nanti takutnya kecewa, kadang-kadang nggak sesuai dengan yang kita lihat di gambar seperti itu ya kadang-kadang ya. Jadi biasanya mereka melihat YouTube untuk melihat referensi dulu ya. Jadi di referensi tempatnya seperti apa katakan. Jadi biasanya kalau saya tempat wisata itu saya detail ya. Jadi biaya masuknya itu berapa, terus aksesnya seperti apa, seperti itu ya. Dan saya share-nya ke grup-grup wisata gitu. Terus kalau kalian ada isi kontennya tentang motovlog ya, tentang gabung di grup-grup motovlog seperti itu. Terus kalau dunia bisnis ya kita share-nya ke dunia bisnis seperti itu ya. Kalau aduh. Di sini jalannya agak parah ya. Dan di sini ini jalan ke Ngurah, perawatan Ngurah ke sana. Itu kalau lewat sini hati-hati ya, karena mungkin sekarang sudah agak aman ya. Karena dulu di sini juga ada begal susu. Yang lagi viral itu ya. Aduh, parah di sini ya. Jadi seperti tadi, nanti isi konten kalian itu di share ke grup yang sesuai gitu ya. Dan ini adalah jalan ke Ngurah Menang ya. Di sini dulu pernah ada kejadian yaitu begal susu ya. Itu dulu sebenarnya saya mau buat konten, tapi kamera saya itu sudah nggak ada ya. Jadi saya nggak bisa buat konten gitu ya. Saya nggak bisa buat konten. Jadi kejadiannya kurang lebih di sini. Kalau nggak salah dulu masuk berita di Radar Kediri nggak salah. Di sini sama di Wates yang sebelah sana itu kayaknya cewek sendiri. Dan yang cowok katanya naik motor Vixen. Ya, Vixen hitam kalau nggak salah dulu. Nah, ketika di sini itu dibegal susu ya, karena lagi rame dulu di sini ya. Karena jalannya tadi bisa dilihat di sana dia, jalannya gelap ya. Jalanan di sana itu gelap, penerangan jalannya sangat kurang, ya, sangat kurang sekali. Jadi untuk para kaum wanita kalau keluar itu hati-hati ya, karena mungkin sekarang sudah nggak ada beritanya lagi ya, mungkin sudah ketangkep atau gimana, saya kurang tahu ya. Ada aja ya seperti itu, kelakuan plus 62 ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini tentang sedikit sharing tentang peralatan motovlog ya.
Semoga kita bisa sukses bersama dan selalu diberi kesehatan, panjang umur, lancar rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.